manfaat tanaman daun kelor juga menurunkan kadar gula ya. Mengatasi peradangan, menyehatkan pencernaan, mengendalikan hormon, menjaga kesehatan liver, mencegah radikal bebas, meredakan inflamasi, memelihara kesehatan otak loh teman-teman ya, dan menghilangkan rasa sakit. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat D2 TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji milik Allah Rabbi yang telah memberikan kepada kita ribuan nikmat yang tidak terukur jumlahnya. Yang tidak kalah penting yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu kembali di channel ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekeliling kita banyak sekali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah tumbuhan. Banyak sekali macam-macam tumbuhan. Itu kita ambil contoh pohon kelor. Apakah kalian punya tanaman kelor di depan rumah? Perlu kita ketahui manfaat menanam daun kelor atau pohon kelor di depan rumah. Ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh, namun juga sebagai penangkal ilmu gaib dan mampu mengusir makhluk halus atau penangkal santet dan masih banyak yang lainnya. Oke, berikut ini adalah 7 manfaat menanam pohon kelor di depan rumah. Dari digunakan sebagai kesehatan, ampuh mengusir makhluk halus dan menangkal santet. Untuk yang pertama adalah membuat rumah semakin asri dan indah. Selain kesehatan, salah satu manfaat menanam pohon kelor di depan rumah adalah membuat hunian semakin asri, semakin indah. Tanaman ini bisa tingginya mencapai 10 meter jika kalian menanamnya di kebun dan merawatnya dengan baik. Jadi sebaiknya pohon kelor kita tanam di pot supaya tingginya tidak melebihi atap rumah, karena akan membahayakan penghuni rumah bila kena angin dan merobohi rumah. Yang kedua adalah bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu manfaat menanam pohon kelor di depan rumah adalah berkhasiat bagi kesehatan kita ya, karena tanaman kelor ini memiliki kandungan zat besi yang lumayan tinggi dan kandungan-kandungan vitamin yang ada pada daun kelor tersebut. Selain menjaga kesehatan jantung, manfaat tanaman daun kelor juga menurunkan kadar gula ya, mengatasi peradangan, menyehatkan pencernaan, mengendalikan hormon, menjaga kesehatan liver, mencegah radikal bebas, meredakan inflamasi, memelihara kesehatan otak loh teman-teman ya, dan menghilangkan rasa sakit. Untuk mendapatkan manfaat dari daun kelor ini, kalian bisa mengkonsumsinya sebagai sayuran atau ekstrak daun kelor atau sebagai minuman daun kelor seperti kita minum teh. Nah, yang ketiga adalah menangkal ilmu hitam. Siapa sangka kalau manfaat menanam pohon kelor di depan rumah merupakan untuk menangkal ilmu hitam. Tanaman ini bisa menghalau segala jenis santet yang bisa menimpa penghuni rumah. Maka tak heran jika sebagian masyarakat meletakkan atau menanam pohon kelor di depan rumahnya. Yang keempat adalah bisa digunakan untuk melepas susuk. Tanaman kelor juga dipercaya bisa menjadi perantara untuk melepaskan susuk yang ada di tubuh seseorang.
Dengan mengkonsumsi dan menggunakan air daun kelor bisa membuat susuk lepas dengan sendirinya. Atau daun kelor juga bisa digunakan pada saat kalian mandi. Yang kelima adalah melepaskan kesaktian saat akan meninggal. Tidak sedikit orang yang masih menggunakan daun kelor untuk membantu orang-orang yang sakit atau yang akan meninggal untuk melepaskan kesaktiannya. Sebab orang-orang yang sakit dalam waktu lama kerap dikaitkan dengan kesaktian yang dimilikinya. Sehingga membuat orang tersebut akan sulit meninggal. Tentunya orang yang dapat melakukan ini adalah orang yang memiliki keahlian tertentu. Kemudian yang keenam adalah mengusir makhluk halus yang jahat. Menurut kepercayaan yang beredar, daun kelor yang ada di depan rumah mampu mengusir makhluk halus di sekitaran rumah. Hal ini karena bau dari tanaman kelor tidak disukai makhluk halus tersebut. Tidak ubahnya seperti manfaat yang ada pada tanaman pohon bidara yang ada di depan rumah. Hanya saja hal tersebut masih banyak orang yang menganggapnya sebagai mitos belaka. Yang paling menarik adalah yang ketujuh, jadi komoditas ekspor. Selain untuk mengusir makhluk halus, ternyata daun kelor juga bisa diolah menjadi beragam jenis hidangan. Mulai dari makanan, minuman, hingga sebagai cemilan yang dibuat dari bubuk daun kelor juga bisa dikreasikan sebagai makanan-makanan lainnya. Pemanfaatan daun kelor sudah populer hingga ke seluruh dunia, teman-teman ya. Banyak sekali negara-negara yang mengimpor daun kelor dari Indonesia untuk diolah di negaranya. Terutama untuk pembuatan teh daun kelor direkomendasikan oleh para ahli kesehatan di berbagai negara. Setelah kalian mengetahui beberapa manfaat dari daun kelor, apakah kalian mulai tertarik menanam kelor di depan rumah? Kalau memang banyak manfaatnya, ya kenapa tidak? Yuk kita tanam pohon kelor di depan rumah. Terutama kita tanam di pot-pot supaya pohon tersebut tidak terlalu besar. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 7 manfaat menanam pohon kelor di depan rumah atau di sekitar rumah kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian ya teman-teman ya. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.